ditanyakan di hisab nanti, itu kira-kira cara yang keliru ya. Karena suatu saat kan malaikat itu menanyai kita kan dengan bahasa yang kita punya, sehingga bahasa Inggris tidak perlu dipelajari. Nah, itu keliru. Di dalam Islam tidak ada ilustrasi yang menggambarkan betapa dekatnya Islam dengan ilmu pengetahuan melebihi hadis Rasulullah sendiri, utlubil ilma atau utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu dimanapun, termasuk ke Cina, negeri yang tidak punya Tuhan itu, termasuk ke Cina, negeri ateis itu Rasulullah SAW. Itu artinya ilmu pengetahuan itu penting, tidak perlu diblok, di mana saja dia ada, meskipun Anda ambil dari mulut keledai, itu harus Anda cari itu ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi jangan ngeblok. Kalau ngeblok terhadap produk, oke, kita blok KFC, kita blok McD, kita blok apa itu yang model-model junk food barat itu. Ya, tidak usah repot-repot. Sekarang ini semua ada ya. Kita pun uangnya juga terbatas sebagai mahasiswa, mentang-mentang tanggal muda ngajak temannya traktir. Nanti begitu tanggal pertengahan perginya paling ke warteg ya. Nanti tanggal 20 paling perginya ke nasi kucing. Tanggal 25 paling Indomie terus sampai keriting rambutnya. Nanti tanggal 27 minum Promax terus. Enggak usah begitulah. Gaya hidup kita ini gaya hidup dunia timur, di mana uang kita terbatas dan kita bangga terhadap warisan budaya dan intelektual kita sendiri begitu. Tidak ada Sprite, masih ada temulawak, beras kencur. Tidak ada Fanta, masih ada minuman jahe anget, ya, sekoteng dan lain sebagainya. Tidak ada spaghetti, masih ada mie ayam. Tidak ada pizza, masih ada bakwan. Tidak ada silver queen, masih ada gula kacang. Ora iso pedikur, manikur, iso cukur ya iso. Tidak bisa facial, masih bisa raup di kolah musola. Sama saja semuanya itu. Itulah warisan budaya yang harus kita banggakan. Begitu Mas. Jangan modal mentang-mentang banyak uang, hidup gayanya ke barat-baratan. Mbak-mbak ini jangan terpengaruh pada cowok-cowok yang sok ke barat-baratan. Alah, itu casingnya aja itu. Sesungguhnya dalamnya kropos. Itu casingnya aja. Kamu main ke tempatnya coba itu. Mentang-mentang motor gede. Gitu. Padahal kalau ke tempatnya, ke kosnya, boleh berkomentar kok, boleh bersuara ya. Boleh tanya jawab ya, enggak apa-apa. Kok sepi, saya ngomong sendiri kayak yang lain pada tidur. Enggak ada gambarnya lagi. Jangan-jangan saya ngomong sendiri, jangan-jangan. Jangan percaya pada cowok. Mentang-mentang motornya gede, itu kalau ditengok di kosnya, dia enggak punya apa-apa itu. Odolnya sampai tipis. Odol dipelotot sampai tipis. Sampo, sabun, botolnya digojaki berapa kali. Gimana ini? Gitu aja kok galiannya sok. Wah, ini wah. Cari apa? Cari apa? Kita ini sibuk masalah casing. Hatinya tidak pernah dibenahi. Mbak-mbak ini juga sibuk. Saya juga bingung mbak-mbak itu. Kurang kerjaan mbak-mbak. Alis apik-apik ya dikerok. Baru ngerok alis wis golek petelot gambar alis. Astagfirullahaladzim, kurang pekerjaan. Nak tak terus-terus ya aku iso nesu. Model jilbabnya juga macam-macam begini. Ya, ada yang model mana kok nggak ditampakkan semua gambarnya. Ya. Zidna mana, Wilda Lutfia mana, Lulu Fitria mana. Saya absen satu-satu. Sekarang ini model baru jilbab sabuk kulit asli, ya. Pakai jilbab tapi pakai sabuk kulit asli. Nah, bagaimana tidak diboncengkan pacarnya, moge, ya, sadelnya belakangnya jentit gitu, maka dia menunduk kelihatan kulit aslinya. Ya, gara-gara itu saya dari bawah sampai bablas Pasar Ngalian mau belok ke kampus 3. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Model seperti itu. Nah, inilah budaya barat yang merasuk dengan
teknologi 4.0 kepada kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu? Nah, kita punya wacana ya. Salah satu yang digemburkan oleh Barat itu lewat 4.0 itu wacana atau narasi. Jadi narasi itu membonceng teknologi dan membonceng ilmu pengetahuan. Narasi Barat kepada kita yang sampai kepada kita. Kita ini orang Islam yang suka kekerasan. Padahal kan tidak selamanya keras ya, kekerasan mental. Islam adalah apa? Violent. Islam adalah kekerasan. Gitu. Makanya muncullah Islam, istilah Islam moderat. Ya. Kalau mau jujur sih, sebenarnya Islam itu satu, Islam yang benar. Jangan terkotak-kotak, apalagi terkatok-katok. Ya. Jangan sampai Anda membedakan satu Islam ini dan Islam itu. Jangan sampai membedakan. Itulah inti dari Islam moderat ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Berarti gimana Pak? Yang bukan-bukan? Ya, ya. Di tengah-tengah itulah jalur moderat. Mengambil jalan tengah, mengambil center, mengambil posisi yang tidak kubu tepi, baik tepi kanan maupun tepi kiri, baik tepi depan maupun tepi belakang. Begitu. Itu sebenarnya roh dari moderatisme. Tetapi ya kita perlu jeli bahwa yang namanya moderat itu tidak selamanya baik, tidak selamanya tepat. Ya. Di dalam Al-Quran ada, di dalam surah Ghafir kalau tidak salah. Allah berfirman, wa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Aku wariskan kitab kepada hamba-hambaku yang aku pilih. Di antara hamba-hamba itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah zalimul li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya. Yang kedua adalah muqtasid. Nah ini orang yang moderat. Tapi yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertanyaannya, mana lebih baik moderat dan sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Pasti Anda akan menjawab orang yang berlomba-lomba akan kebaikan yang lebih baik. Nah, makanya kita ini kadang dilatahkan oleh berbagai kondisi sosial politik dan hidden agenda macam-macam. Islam moderat itu muncul pasca kira-kira ya, pasca boomingnya itu kira-kira muncul pasca Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Orang bilang moderat. Ada apa sesungguhnya? Ada apa? Apa kita itu kurang moderat? Apa Islam kalau tidak dibubui kata moderat di belakangnya itu keras artinya? Nah, itu kan wacana atau narasi yang dibawa oleh 4.0 begitu. Makanya kita perlu kritis bahwa kalau tidak dibubui moderat, apakah Islam itu keras? Satu. Yang kedua, apakah selamanya sikap tengah itu baik? Nah, kita perlu renungkan. Tetapi begini, Islam moderat mengusung minimal 5 tema. Yang pertama, relasi antara Islam dan negara. Yang kedua, relasi antara Islam dan non-Muslim. Yang ketiga, relasi antara Islam dan budaya. Yang keempat, relasi antara Islam dan ketimpangan sosial. Yang terakhir, antara Islam dan ilmu pengetahuan. Maksudnya Islam dan negara gimana? Negara kita ini mau negara agama atau bagaimana? Kan belum selesai sampai hari ini. Di antara umat Islam sendiri terbelah menjadi 2. Meskipun orang bilang NKRI harga mati Pancasila, harga mati macam-macam, toh nyatanya Pancasila kemudian diringkas menjadi Trisila dan diringkas lagi menjadi Ekasila. Ini siapa yang bikin geger seperti ini kan begitu. Nah, hubungan antara Islam dan negara ternyata juga belum selesai. Orang Islam moderat mengatakan bahwa there is no democratic state. Nah, there is no modern state. Tidak ada negara modern. Ya. But democratic constitutional state, kecuali negara yang demokratis dan konstitusional. Begitu. Maka menerima
keberadaan negara bangsa Indonesia NKRI ini sebagai paham moderat. Nah, itu salah satu contoh isu di dalam Islam moderat, yaitu relasi agama dan negara. Dan masih banyak lagi. Maka ciri-cirinya, satu, karena waktunya sudah mepet tembok ya. Jadi perlu adanya kesadaran bahwa yang namanya Islam moderat, yang namanya istilah moderat itu tidak selamanya baik, tidak selamanya benar. Kita perlu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu harus bersifat multidisiplin. Selama tinggal dengan linearitas, tapi pengetahuan harus multidisiplin. Jadi harus ada istilah Arabnya itu takamulul ulum, ilmu-ilmu yang saling menyempurnakan, wazdiwajul ma'arif, dan integrasi knowledge atau integrasi ilmu pengetahuan. Satunya itu supaya kita bisa memahami mana yang lebih baik, di tengah atau di kiri atau di kanan. Karena tidak selamanya di tengah itu baik. Yang kedua, bahwa menyikapi segala sesuatu jangan secara emosional. Ya, sedikit-sedikit marah, berbeda marah. Kita ini kan lahir dari keberbedaan. Kita lahir dari Adam dan Hawa. Coba kalau Allah menciptakan Adam dan Asep, apa muncul Anda semua? Kan tidak. Kita lahir dari keberbedaan ayah dan ibu. Ya. Kamu bisa kuliah ini karena berbeda. Coba kalau tidak berbeda. Begitu. Nah, menyikapi keberbedaan itu jangan dengan kemarahan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jangan. Nah, yang terakhir ini, di dalam interrelasi antar agama itu ada istilah dialog. Ada istilah bahasa kromo Inggilnya hiwar. Tahu nggak hiwar? Al-hiwar bainal adyan. Dialog antara dua agama. Al-hiwar. Maka di dalam istilah ulama umat Islam internal relation itu ada istilah jangan sampai di dalam hati kita ada karohiyatul ghair, kebencian terhadap yang lain. Mana ada pendai yang tidak ngomong Islam rahmatan lil alamin? Mana ada seorang khotib yang tidak ngomong bahwa Islam itu adalah kasih sayang bagi alam semesta? Tapi apa artinya kalau di dalam hatinya masih ada karohiyatul ghair, kebencian terhadap yang lain? Wah, ini saya tidak pernah sesemangat ini mengisi seminar ini. Luar biasanya. Tidak ada kebencian di dalam hati terhadap yang lain. Itu adalah terakhir. Coba lihat Nabi kita. Suatu saat orang bernama Ubay ibnu Salul itu meninggal. Dan Rasulullah sholat dengan bangganya, dengan merasa benar begitu bahwa ini saya harus mensolatkan dia. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, atusalli ala ra'sil nifaq, atusalli ala ra'sil munafiqin. Apakah engkau mensolatkan jenayah ketua atau penguasa atau the power of hypocrisy, penguasa orang-orang munafik itu Abdullah bin Salul itu meninggal dan Rasulullah mensolatinya. Maka kemudian Umar menegur itu, kenapa engkau mensolatkan orang munafik seperti ini? Rasulullah jawab, seandainya saya beristighfar 70 kali lebih sehingga Allah bisa mengampuni mereka, maka saya akan lakukan. Itulah hikmah Muhammadiyah, hikmah Rasulullah, di mana Rasulullah adalah sebagai rahmah lil alamin. Kita ini sesama kawan benci, sesama teman kelompok sirik, sesama teman kelompok enggak mau senyum. Ditanya mau kemana Mbak? Depan. Pertanyaannya belum selesai, jawabnya sudah keras sekali. Mau kemana Mbak? Depan. Rumahnya mana Mbak? Enggak, saya bawa, emangnya saya bekicot. Oh, iya, ya Allah, astagfirullah, kayak ibu-ibu di tempat saya komplek itu. Bu, dari mana? Saya tanya, dari mana? 3 kata itu. Jawabnya bisa 27 kata. Dari pasar, Pak.
Saya berangkat pagi bawa uang 500.000, malah semuanya pada naik harganya, terong naik, wortel naik, wortel tanpa daun naik, cabai keriting, cabai rebonding naik semua. Malah saya ketemu BRT nggak pakai jilbab, malu saya. Jawabnya ada 70 kata. Memang perempuan itu begitu ya. Dia pandai mengukir dan fasih mengucapkan kata-kata. Dan jumlah katanya tidak sedikit. Bagaimana itu yang seperti itu? Rasulullah SAW pensolat. Meskipun kemudian Rasulullah merasa bersalah karena pada saat itu kemudian turun wahyu, kata Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan pernah lagi kamu sholat sekalipun kepada salah satu orang. Wala takum ala qabri, dan jangan sampai berdiri di atas kuburnya, mendoakan maksudnya. Jangan. Rasulullah merasa bersalah. Maka dari sinilah kemudian kebenaran muncul bahwa kita tidak boleh sholat kepada orang munafik. Tetapi Rasulullah ini jiwanya adalah jiwa yang tadi itu toleran, jiwa yang samahahnya luar biasa. Dia ingin membuktikan dirinya sebagai rahmah lil alamin, sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Dan supaya kasih sayang itu benar-benar terwujud sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka alaih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka semua dia kasih ampunan. Seandainya saya membaca lebih dari 70 istighfar untuk mengampuni dia, kemudian Allah mengampuni, akan saya lakukan itu. Maka kemudian Allah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, lau syi'ta, jika kamu ingin, ya kamu Muhammad, jika kamu ingin, lau syi'ta, la ja'altu, maka akan aku jadikan, aku Allah, akan aku jadikan amro ummatika fika, urusan umatmu di tanganmu sendiri. Saking rahmatnya Nabiullah kepada umatnya, Allah itu sampai memasrahkan urusan umatnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Tuhan, saya terima? Tidak. La ya Allah, la ya Allah, la ya Allah. Istabki amra ummatika fika. Tetaplah urusan umatku itu ada padamu. Wa anta arhamu bihim minni. Engkau lebih punya kasih sayang kepada mereka daripada saya. Kata Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah menjawabnya, kalau begitu selama kamu punya prasangka bahwa saya lebih kasih sayang kepada umatmu, maka la uhzika fihim abada. Aku tidak akan membuat kamu susah karena memikirkan umatmu. Inilah pelajaran Rasulullah SAW sebagai Nabi kita, Nabi yang rahmatan lil alamin. Kira-kira itu Islam menjadi rahmatan lil alamin, kemudian menginspirasi Islam moderat, itu menginspirasi di mana kita tidak boleh berada di kutub kanan, kutub kiri, dan memaafkan, tidak membenci, jangan sampai ada dalam hati kita rafdul ghair, menolak orang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya tutup pakai pantun ya. Jalan-jalan ke Malioboro, tidak lupa beli salak. Tidak ada yang jawab. Harusnya ada yang jawab cakep gitu. Ulang Pak, ulang. Kasep. Terlanjur. Saya ganti ya. Saya ganti. Ya Pak, siap. Jilbab putih, jilbab merah. Cakep. Jilbab biru, jilbab hijau. Cakep. Itulah warna-warna jilbab. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau narasumber kita, Bapak Dr. Haji Tolhatul Khair MAG. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan kepada teman-teman peserta webinar pada kali ini.
Silahkan yang ingin bertanya bisa acungkan tangan di layar atau bisa menuliskannya di chat room Zoom ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya mesti dong, masa yuk. Kak, tanya. Ya, silahkan. Kak Rita ya? Namanya Kak Rita kok? Mending kamu Rene, Mbak. Silahkan, Kak Rita, jika ingin bertanya bisa diketik melalui chat room Zoom. Yang lain silahkan bisa mengajukan pertanyaan sambil menunggu Kak Rita mengetikkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman yang lain jika ingin bertanya. Bisa langsung angkat suara ya, jangan lupa unmute biar panitia bisa mereka pertanyaan yang ditanyakan. Pertanyaan dari Saudara Muhammad Askiyatun Nasih. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Menurut Bapak, apa yang harus dijalankan negara? Sampun. Samakah moderasi, saya ulangi kembali ya. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Menurut Bapak, apa yang harus dijalankan negara dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat? Sumangga Bapak Tolhatul Hoir sambil menunggu pertanyaan yang lain bisa dijawab terlebih dahulu nggih.
Ya, terima kasih. Beragama sama behavior, tingkah seseorang atau perilaku seseorang beragama. Maka moderasi beragama dengan moderasi agama ya lain. Moderasi beragama itu mengubah tingkah kita beragama, menjalankan agama, mengubah tingkah laku kita ketika menjalankan agama, itu moderasi beragama. Tapi kalau moderasi agama, ya tidak bisa dimoderasi. Agama itu kan unsurnya banyak. Ada yang moderat, ada yang fundamental, bahkan ada yang keras begitu. Perang itu diajarkan oleh etika kita terhadap lingkungan, etika kita terhadap para budak zaman dulu, itu juga diajarkan oleh agama kita. Itu kan kita tidak bisa mengubah itu kecuali memang lewat istihad, dan istihad itu berat. Ya, istihad itu berat. Tidak butuh, tidak hanya butuh satu orang, itu perlu ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menekuni bidang istihad, kemudian menelurkan tafsir-tafsir baru atau interpretasi atau hukum-hukum baru yang menjawab problem kekinian. Jadi istihad itu wajib. Karena apa? Karena problem agama zaman dulu atau problem agama yang dulu kemudian menjadi narasi agama, kemudian menjadi buku-buku eksemplar, fikih, tafsir, dan macam-macam, itu adalah lahir karena problem zaman dulu. Sementara problem kita sekarang kan berbeda. Kita mencari jawaban problem sekarang pada buku-buku yang ditulis pada masa lalu kan tidak bisa. Maka istihad itu wajib. Begitu. Tapi lagi-lagi istihad kan akan berbenturan dengan agama itu sendiri, karena watak agama yang bersifat norma, yang bersifat top down, yang bersifat ajaran begitu. Kita hanya bisa memilahnya menjadi normativitas dan historisitas, dua unsur agama yang harus kita pisahkan. Mana yang norma, mana yang historis begitu. Kalau yang historis kan perlu kita istihadi kembali. Apakah unsur-unsur misalnya di perang itu apa yang unsur historisitasnya, itu yang perlu kita pikirkan lagi. Nah, misalnya itu adalah dalam hal memoderasi agama. Tapi yang kita maksud adalah moderasi beragama. Kemudian apa yang harus dijalankan negara dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat? Wah, ini ya fungsi negara ya. Negara itu harus hadir mengatur kehidupan masyarakat, seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan beragamanya begitu. Maka negara harus hadir. Salah satu hadirnya ya menjamin kebebasan warga negara dalam menjalankan agama. Kalau ada agama satu diganggu sama agama lain atau dituduh bid'ah, kemudian dikafir-kafirkan, kemudian diusir begitu. Kemudian yang lain-lain itu negara harus hadir. Caranya menciptakan itu ya dengan konstitusi, ya, dengan memperkuat kohesi sosial, kemudian melakukan sosialisasi, melakukan upaya edukasi, dan lain sebagainya, termasuk dalam hal konstitusi itu menerapkan perda-perda, kemudian peraturan-peraturan, di mana di situ ada sanksi-sanksi. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh negara dalam menciptakan masyarakat yang moderat. Oke, yang kedua, saya baca langsung sini apa harus saya tunggu moderator? Moderator dulu deh. Pertanyaan yang kedua dari saudari Umi, menanggapi tentang pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara Islam moderat yang tinggi akan nilai toleransi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus protes massa mengenai Ahok yang dulu dianggap melakukan penistaan agama setelah mengutip salah satu ayat Al-Quran, hingga masyarakat Indonesia terpecah menjadi kubu pro dan kontra? Terima kasih. Silakan Bapak, semoga. Sama-sama ya. Ini kental dengan nuansa politik ya. Oke, kita pisahkan dulu. Ahok mau jadi gubernur, kita pisahkan dulu. Orang kita juga bukan orang jago sebagai juga orang lain mengejek agama kita. Udah itu aja. Siapa
Apapun kita, orang bawahan, orang tengahan, orang atasan, rakyat jelalatan, penguasa, dan lain sebagainya, penjahit dan penjahat semua, itu kita tidak boleh menghina siapapun, termasuk menghina agama lain. Kalau ada orang menghina agama lain, begitu, kan sudah ada aturan hukumnya. Kemudian, apalagi ini seorang public figure, begitu. Jadi, mari kembali kepada pernyataan-pernyataan yang santun yang tidak menyinggung perasaan umat beragama umat lain. Gitu. Kalau ada umat Islam yang marah, ya kita harus wajah, kita harus memaklumi. Kalau kita kemudian melarang-larang, ya kita nanti tidak moderat. Gitu. Sama saja. Kalau ada orang Islam yang tidak marah, itu ya membela calon gubernur, itu ya kita biasa saja. Nanti kita malah menjadi orang tidak moderat. Gitu. Jadi harus bisa memahami sikap orang, kemarahan orang lain, yang penting kita tidak ikut marah. Gitu ya. Itu dikatakan kan, itu diskusinya panjang nanti ya. Jadi saya bisa maklumi karena orang itu merasa terusik sisi keagamaan, sisi keimanannya. Al-Quran yang mereka yakini karena kebencian, karena tidak ingin dia jadi kepala daerah macam-macam. Kita sebagai orang yang moderat, kita harus memaklumi. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga dari Saudari Mutiara. Mohon maaf, izin bertanya Bapak. Tadi dikatakan bahwa Islam moderat muncul pada Pilkada Jakarta. Itu pilkada yang mana dan bagaimana ya Pak? Dan bagaimanakah bentuk Islam moderatnya pada saat pilkada tersebut? Dan apakah Islam moderat itu ada pengaruh dari pemahaman Barat? Terima kasih. Monggo Bapak. Ya, ini kan isu Islam moderat maksudnya kan digembar-gembornya, mulai di harus utamakan, di mainstreaming oleh penguasa. Nah, kapan memainstreaming Islam moderat itu? Kalau menurut saya ya pasca Pilkada DKI Jakarta itu, karena ada konflik sosial di mana konfliknya adalah memasuki konflik identitas, begitu. Maka kemudian istilah moderasi beragama atau Islam moderat itu harus di mainstreamingkan, gitu ya, diarus utamakan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik sosial sebagaimana Pilkada Jakarta. Begitu. Sayangnya kan segitu, sayangnya kan istilah itu kan kemudian kayak memukul orang Islam, bahwa orang Islam itu jangan keras-keras. Padahal kalau digali akarnya secara jelas kan sebenarnya menurut banyak versi bukan orang Islam yang memulai, gitu loh. Bukan orang Islam yang memulai. Maka kadang Islam moderat itu dianggap sebagai latah. Ini ada apa di balik gembar-gembornya begitu kok umat Islam kok menjadi harus dimoderatkan begitu, padahal tidak pakai kata moderat kan Islam itu kan sudah moderat. Apakah kalau tidak pakai kata moderat itu Islam keras? Kan tidak. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita dengar juga. Jadi sebenarnya ya moderatisme Islam sudah lama, ayat Al-Qur'annya ada, begitu ya. Kemudian zaman dulu itu ada kelompok di mana kelompok yang as-sawadul adham atau mayoritasnya itu adalah ahlul fikhi wa ahlul hadisi wa ahlul tasawufi bimadzahibihim bimanahijihim al-mu'tabarah, begitu. Itu semua dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah, di mana ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah, di luar kutub ekstrim, misalnya ekstrimnya Jabariyah, ekstrimnya Murji'ah, dan ekstrimnya Mu'tazilah. Ini kan berarti kan zaman dulu ada, cuman bahasanya bukan moderat begitu. Nah, mulai muncul Islam moderat itu pasca pilkada itu. Oke, terima kasih.
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Muhrofik Najih. Ingin bertanya, kalau agama ini adalah sebagai rahmat untuk alam semesta, lalu bagaimana menurut pendapat Bapak menanggapi moderat agama yang bersifat liberal, misalnya menyetujui legalitas LGBT? Menurut Bapak, apakah LGBT juga dibenarkan dalam agama? Kalau tidak dibenarkan LGBT dalam beragama, berarti mereka tidak mendapat kasih sayang atau rahmatan lil alamin. Terima kasih Bapak. Semoga. Ya, terima kasih sama-sama ya. Jadi moderat itu tidak mengambil jalan liberal ya. Dia juga tidak mengambil jalan fundamental. Dia berada di tengah antara fundamental dan liberal, atau antara antara yang sangat dalam fundamental begitu dan sangat bebas gitu. Nah, dia mengambil jalan tengah. Nah, dalam kasus LGBT ini kan apakah menyetujui legalitas LGBT? Kalau yang menyetujui kan liberal, gitu. Kebebasan begitu. Dalam Islam moderat tidak mengakui adanya LGBT. Tentunya memahami tafsir-tafsir dan ayat-ayat ketika ayat-ayat itu bercerita tentang kaum atau umat nabi-nabi terdahulu. Begitu. Jadi ini bagian yang harus diluruskan. Ya. Kalau tidak membenarkan LGBT dalam beragama, berarti mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Tidak juga ya. Ya tidak juga ya. Memintakan ampun ya. Kemudian menganggap dia sebagai manusia selayaknya manusia yang lain ya. Tetapi perilakunya kan bertentangan dengan agama begitu. Jadi ada fungsi-fungsi di mana Rasulullah SAW itu mengampuni semua, tetapi juga ada fungsi-fungsi di mana negara atau khalifah atau ulatul amri atau presiden begitu yang berfungsi menegakkan hukum Allah di mana perilaku LGBT begitu. Jangan menerima perilaku LGBT. Bukan berarti kita tidak rahmah lil alamin. Dia tetap rahmah lil alamin, menghormati mereka sebagai kemanusiaan, sebagai sisi manusianya kita anggap, kita kasih hak-haknya dan kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka, kewajiban untuk menghormati, kewajiban hak hidup, hak berpendapat, hak asasi manusia dan hak kesehatan dan lain sebagainya kan tetap semua kita akomodir dan kita hargai, kita sebagai sesama umat kan begitu, rahmatan lil alamin. Oke, itu terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Rita Hilmi. Maaf Pak, ingin bertanya. Tadi yang sudah Bapak jelaskan mengenai revolusi 4.0, tadi tersimpan teori-teori yang banyak. Dan salah satunya tadi, siapa yang paling kuat, dia yang paling menang dan berkuasa. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mempersiapkan di era 4.0 agar tidak lemah atau larut dalam zaman dan bagaimana kita memilahnya? Terima kasih. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi biasanya terpilah menjadi dua ya, menghadapi kemodernan dan menghadapi universalitas Barat itu. Ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Menolaknya juga itu ada dua, menolak konflik dan menolak independen. Menolak konflik itu ya dikotomik, ya kita lawan begitu, itu menolak konflik. Menolak independen itu udah kamu saya jangan saling minggul. Itu menolak independen. Nanti menerima juga ada dua, menerima yang seluruhnya ditelan mentah-mentah begitu. Ada yang menerima tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, biasanya yang paling banyak diikuti oleh para ilmuwan, para penulis buku, para ulama-ulama itu menolak tapi independen, ya bukan menolak konflik tapi independen, atau menerima tapi dengan syarat. Yang menerima telan-telan itu tidak ada pengikutnya, atau yang menolak mentah-mentah dengan cara konflik, dengan cara dikotomik, berlawanan itu juga
kurang sekali diminati. Yang diminati adalah independensi, ya, kamu saya begitu. Yang kedua, ya udahlah, kamu dan saya menjadi kita begitu, tapi syaratnya ini dan lain sebagainya. Ada yang guyu-guyu. Ibu-ibu yang mendengarkan ceramah saya kok ya guyu-guyu. Begini, menolak independen itu begini. Kalau ilmu pengetahuan atau barat itu berdiri di atas menara gadingnya sendiri dan merasa benar, kemudian kita merasa benar juga dan tidak bisa diadakan dialog, begitu, ya sudah, independensi saja. Kamu berlanjut dengan ilmu pengetahuanmu dan teknologimu, saya berlanjut dengan tradisi saya, dengan kearifan lokal saya, dengan agama saya, dengan humanitis saya, atau humanisasi saya, dan seterusnya. Itu independen ya. Yang kedua ada menerima tapi dengan syarat ya. Menerima dengan syarat tuh contohnya adalah ada istilah spiritualisasi atau islamisasi. Islamisasi of knowledge including science. Jadi termasuk sains itu harus diislamkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menyertakan unsur metafisika di dalam ilmu pengetahuan barat. Ilmu pengetahuan barat itu kan tidak ada metafisika. Unity of sciences without metafisik, tanpa metafisika itu adalah roh pengetahuan barat. Kalau di kita kan metafisika yang tidak nampak itu, mawarot at-tabi'ah, behind the physics itu masih ada. Penyebab segala sebab itu masih ada. Itu yang non fisik. Ada juga fisik yang disebabkan oleh sesuatu yang non fisik. Itu ada di dalam kita lah. Mengislamkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kita itu caranya adalah membubuhkan metafisika di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Caranya lagi adalah memandang bahwa ilmu pengetahuan dan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bebas nilai. Misalnya ada pengayaan nuklir, misalnya ada penciptaan senjata pemusnah massal, jangan lantas diciptakan, orang itu nanti ada kemungkinan digunakan untuk merusak komunitas manusia. Cloning misalnya, ilmu pengetahuan maju, oke, tetapi ini kan merusak sistem sosial, merusak hubungan keluarga, merusak rambu-rambu zina dan rambu-rambu nasab dan lain sebagainya. Maka tidak boleh cloning di dalam Islam itu. Contohnya, contoh dari sikap penerimaan dengan syarat. Jadi ada syaratnya yaitu spiritualisasi atau islamisasi of knowledge including science. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya Saudara Sam'ani, silakan. Ya, terima kasih. Begini Pak, saya mau tanya, yang katanya tuh pemuka agama yang mana ustadz atau apa begitu, dia protes untuk menghapuskan Alkitab yang berbahasa Minang atau daerah mana gitu. Maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Itu cara kita menanggapi orang yang seperti itu bagaimana? Dan juga kan kemarin-kemarin juga pernah viral yang katanya di Solo itu protes karena desain dari template hari kan itu seperti salib gitu. Monggo Pak. Terima kasih. Monggo Bapak saged dijawab. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara menanggapi orang-orang yang fanatik terhadap golongannya sendiri? Dan beberapa ada hal viral mengenai seorang ulama terhadap golongan A ingin mendirikan Alkitab dan mengkritisi akan bentuk
logo kemerdekaan yang berbentuk salib. Monggo Bapak bisa dijawab. Terima kasih. Ya sebenarnya fanatik itu enggak boleh ya, kecuali terhadap agama ya. Fanatik terhadap golongan tuh enggak boleh, janganlah. Ya. Anda sebagai seorang intelektual masa depan yang penuh talenta, tidak sombong dan rajin menabung, ya, jangan sampai punya fanatik terhadap golongannya sendiri ya. Fanatiklah terhadap agama, begitulah. Berbuatlah kepada sesemua manusia perbuatan yang baik, yang bermanfaat, begitu kira-kira. Kalau fanatik ya enggak boleh, golongan sendiri enggak boleh. Kemudian yang kedua ada apa itu, viral logo kemerdekaan yang menyerupai salib begitu ya. Saya belum mengikuti perkembangan itu, tetapi ya inilah perlunya interpretasi, perlunya duduk bertemu begitu, jangan sampai yang satu jadi subjek, yang satu jadi objek begitu. Harus ada intersubjektivitas. Jadi saling berdialog antara pendesain dan juga pembaca ya, pendesain dan juga penikmat itu harus didialogkan. Kalau enggak bisa ya dalam dunia ini, dalam dunia yang merdeka ini bebas menerjemahkan dan juga bebas mendesain begitu, asal tidak menabrak rambu-rambu sosial, tidak menabrak rambu-rambu hukum, kemudian tidak menyinggung perasaan agama lain, tepo seliro, yang tadi itu karohiyatul ghair itu kira-kira lanjut saja. Tetapi masih menurut saya masih optimis, masih ada upaya untuk dialog intersubjektif, jadi sama-sama subjek antara pendesain dan juga pembaca. Kita ini kan pembaca saja terhadap logo. Selama yang mendesain logo itu masih ada, ya saya masih optimis bisa dipertemukan supaya didialogkan. Apakah maksud yang tersirat di balik desain yang mirip dengan logo apa itu tadi, kalau memang dirasa aman ya tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Tolhatul Khair sebagai narasumber pada acara webinar kali ini. Di sini saya sebagai moderator ingin membacakan kesimpulan pada acara kali ini. Moderasi beragama adalah bentuk mengubah sikap beragama, sedangkan moderasi agama adalah tidak bisa mengubah kecuali dengan istihad atau dengan istihad ilmu para ilmuwan dan para pentafsir. Jika ada umat Islam yang marah, kita harus memahami dan tidak boleh ikut marah. Isu Islam moderat adalah mainstreaming pasca pilkada memintakan kepada manusia yang bertentangan dengan LGBT, Allah tetap memintakan ampun kepada manusia dan mengampuninya dan tetap dianggap sebagai manusia. Dalam menolak konflik atau dalam menolak masalah moderasi beragama, para ulama menolak secara independen dan menerima dengan syarat dan harus menyertakan sains yang harus diislamkan atau unity of science. Cara menanggapi orang fanatik, jangan sampai kita fanatik terhadap golongan, tapi kita fanatiklah terhadap agama untuk menanggapi sesuatu yang tidak subjektif. Terima kasih saya aturkan kepada moderator yang telah memimpin acara webinar yang telah berlangsung baru saja. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mewakili panitia penyelenggara webinar, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan dari hati para peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Doli foto dong. Oh iya, untuk para peserta webinar, sebelum meninggalkan webinar Zoom, silakan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengadakan foto bersama sebagai kenang-kenangan karena kita sudah pernah bertatap muka di webinar pada siang hari ini. Teman-teman bisa buka kameranya untuk kita bisa foto bersama. Yo, ayo. Ayo teman-teman, pasang muka yang cantik, pasang muka yang tampan kalian. Ayo teman-teman, nyalain kameranya yuk. Kita foto bareng dulu sebelum meninggalkan web. Mas Amani, angkat tangannya Mas Amani. Sama Ani, angkat tangannya sama Ani. Ulis, Mutia, Tembang, halo. Ayo teman-teman yang belum aktifin kamera, silakan aktifkan kameranya bentar. Kita mau foto bersama dulu. Ayo ya, acungkan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, angkat jempolnya, kita foto bersama ya. Nanti kita aba-aba dari sini. Oke, acungkan jempolnya. Gitu kami. Oh Ede. Ayo ya, kita acungkan jempol. Terus Umi, Mbak Umi, aktifkan kameranya. Terus kita acungkan jempol bareng-bareng. Nanti kita kasih aba-aba ya. Mbak Umi. Oke ya, kita foto ke tangannya jempol kayak gini semua. 1, 2, 3. Mbak Ulis, jempolnya Mbak Ulis. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman para peserta webinar yang telah ikut andil dalam webinar kali ini. Terima kasih atas supportnya. Salam sayang dari kelompok 29 KKN UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.